Hak-hak saksi ini adalah sesuatu hal yang mungkin terlupakan bagi sebagian praktisi hukum. Bahkan saya pun sebelumnya tidak begitu ngeh atau tidak begitu memperdulikan hak-hak saksi di dalam satu persidangan perkara pidana. Tapi saya selama ini di dalam proses peradilan saya hanya selalu tentang saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Pasal 1 butir 26 atau angka 26 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang sudah diberikan selama ini kepada kita. Terutama sekali adalah nikmat iman, Islam, dan kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita, yang tidak semua diberikan kepada hamba-hambanya di muka bumi ini. Nah, salawat beriring salam juga tidak pesan-pesannya kita kirimkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di yaumil mahsyar atau di hari penghakiman kelak Allah izinkan beliau untuk memberikan syafaat kepada kita semua yang bersalawat kepada beliau, dan kita lengkapi salawat kita dengan mengucapkan salam kepada Rasulullah dengan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Mudah-mudahan Allah izinkan beliau memberikan syafaat kepada kita di yaumul mahsyar kelak. Nah, berjumpa lagi kita di dalam channel Gusri PD 27, channel kesayangan Anda yang selalu edukatif, inspiratif, dan komunikatif. Edukatif, saya memberikan suatu pelajaran-pelajaran hukum tentang ilmu hukum yang ada di Indonesia kepada sobat-sobat sekalian yang selalu setia pantengi channel ini dan selalu setia mengikuti perkembangan video dari waktu ke waktu dalam channel saya ini, yaitu channel Gusri PD 27. Nah, inspiratif, saya harapkan channel ini bisa memberikan suatu inspirasi baik berupa pemikiran, ilmu pengetahuan kepada sobat-sobat sekalian, dan komunikatif, saya akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sobat-sobat yang sudah komen di kolom komentar. Nah, bagi sobat-sobat sekalian, saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih bagi yang tetap setia sampai pada saat ini untuk mengikuti perkembangan informasi ilmu pengetahuan yang saya sampaikan, yang saya share dalam video YouTube atau akun YouTube saya ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sobat-sobat sekalian. Dan karena keterbatasan waktu, mungkin saya mohon maaf juga tidak semua sobat-sobat yang datang ke channel saya dapat saya kunjungi balik, tapi pada intinya lambat laun pasti channel-channel sobat akan saya dukung, saya support balik. Nah, kali ini kita membahas tentang suatu persoalan saksi. Nah, terdahulu saya sudah membahas tentang saksi mahkota. Nah, ini saksi mahkota di sini bukan mahkota yang dalam gambaran imajinasi sobat-sobat sekalian, seperti layaknya mahkota kerajaan atau mahkota kemenangan, mahkota apapun itu. Tetapi ini adalah suatu penggunaan istilah di dalam hukum acara pidana atau hukum tentang proses bagaimana hukum pidana itu dipertahankan atau dipersidangkan. Nah, sobat-sobat sekalian, berangkat dari video minggu lalu yang saya share tentang saksi mahkota, maka ada di antara sobat-sobat yang masuk ke kolom komentar pada video saksi mahkota itu mempertanyakan atau meminta dijelaskan apa hak-hak saksi di dalam persidangan. Nah, hak-hak saksi ini adalah sesuatu hal yang mungkin terlupakan bagi sebagian praktisi hukum. Bahkan saya pun sebelumnya tidak begitu ngeh atau tidak begitu memperdulikan hak-hak saksi di dalam satu persidangan perkara pidana. Tetapi saya selama ini di dalam proses peradilan, saya hanya selalu tentang berusaha menggali keterangan-keterangan dari saksi yang dihadirkan di dalam persidangan. Nah,
untuk sekedar ilmu pengetahuan bagi sobat-sobat sekalian yang mungkin belum sama sekali memahami tentang hak-hak saksi di dalam persidangan, maka kali ini saya akan membahas tentang hak-hak saksi, baik itu pada tingkat penyidikan, tingkat penuntutan, dan persidangan di pengadilan, sehingga ada pembahasan yang komprehensif yang tentu saja sumber kita tidak lain adalah ini ya, KUHP dan KUHP dan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, bagaimana hak-hak saksi? Tentang saksi tadi sudah saya bacakan di awal pembukaan video bahwa adalah orang yang dapat memberikan keterangan baik tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan tentang suatu perkara pidana yang ia lihat sendiri, ia ketahui sendiri, dan ia alami sendiri. Jadi saksi itu intinya tidak boleh menceritakan atau memberikan suatu keterangan berdasarkan apa yang dia dengar dari orang lain. Nah, kali ini kita membahas tentang hak-hak saksi di dalam suatu proses peradilan pidana. Baik kita mulai dari tingkat penyidikan sampai kepada tingkat pemeriksaan di pengadilan. Nah, kenapa saya kali ini saya buat dalam suatu catatan? Karena memang pasal yang digunakan untuk sebagai acuan dari hak-hak saksi ini terdapat pada pasal-pasal yang berbeda. Karena kalau saya membuka secara satu persatu pasal yang ada di dalam KUHP ini, maka ini akan juga memakan durasi waktu. Nah, kembali ke channel 10 menit mulai hukum. Artinya 10 menit saudara bisa memahami tentang hukum, khusus tentang hukum acara peradilan pidana atau proses peradilan pidana. Yang pertama, apa hak-hak saksi? Yang pertama, hak saksi adalah menurut pasal 112 ayat 1 KUHP. Saksi dipanggil oleh penyidik dengan surat panggilan yang sah serta berhak diberitahukan alasan pemanggilannya. Nah, jadi saksi untuk dapat diambil keterangan itu terlebih dahulu harus diberitahukan atau dipanggil dengan surat resmi dari institusi yang melakukan penyidikan tersebut. Apakah pihak kepolisian atau pihak kejaksaan, karena jaksa juga bisa sebagai penyidik dalam perkara-perkara tertentu. Nah, dia dipanggil berdasarkan surat panggilan yang sah dan diberitahukan alasan pemanggilannya itu apa. Itu hak pertama saksi pada pasal 112 ayat 1. Untuk lebih lengkapnya nanti sobat-sobat sekalian bisa buka di pasal 112 ayat 1 KUHP. Nah, yang kedua itu berhak untuk dilakukan pemeriksaan di tempat kediamannya. Nah, ini diatur di dalam pasal 113. Tetapi sebelum saksi ini dilakukan pemeriksaan di tempat kediamannya, tentu dia harus memberikan suatu alasan yang patut dan wajar menurut hukum bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik. Nah, dalam hal ini penyidik yang mendatangi tempat kediaman saksi. Ini adalah hak saksi yang kedua. Yang ketiga diatur dalam pasal 117 ayat 1. Berhak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapapun dalam bentuk apapun. Jadi kepada penyidik ataupun penuntut umum, kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara di pengadilan, itu menurut pasal 117 ayat 1 KUHP. Nah, kita pedoman kembali kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Itu menyatakan bahwa keterangan tersangka atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun. Artinya tidak boleh saksi itu dipaksa memberi keterangan, tidak boleh ditekan dia, dan juga tidak boleh diintimidasi dalam bentuk apapun. Dia harus memberikan keterangan dalam keadaan bebas. Itu hak saksi yang ketiga. Yang keempat, hak saksi ada diatur dalam pasal 118 KUHP. 118 KUHP mengatakan saksi berhak menolak menandatangani berita acara yang dibuat oleh penyidik dan oleh penyidik memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya. Jadi dia boleh menolak untuk menandatangani berita acara yang dibuat oleh penyidik. Tentu saja harus dikemukakan apa alasan
alasan menolak memberikan keterangan, memberikan tanda tangan terhadap berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Mungkin saja bahwa isi atau jawaban dari berita acara yang dibuat oleh penyidik ini tidak sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh saksi. Maka saksi sebenarnya boleh atau berhak untuk tidak menandatangani berita acara penyidikan tersebut. Selanjutnya yang kelima tentang hak-hak saksi ini adalah pasal 166 KUHP. Nah, pasal 166 KUHP ini berlaku kepada penyidik, penuntut umum, majelis hakim, penasihat hukum, semua yang menjalankan proses persidangan ini wajib mentaati KUHP, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apa kata pasal 166 KUHP? Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan kepada saksi. Nah, artinya pertanyaan itu tidak boleh menjerat saksi untuk memberikan suatu keterangan yang mungkin saja tidak sesuai dengan apa yang dia lihat di dalam suatu perkara pidana itu. Ini 166 KUHP. Selanjutnya ada hak saksi yang keenam di dalam KUHP. Nah, berhak atas juru bahasa jika saksi tidak paham bahasa Indonesia. Nah, misal ini dialami oleh warga negara asing yang kebetulan datang ke Indonesia dan kebetulan dia melihat terjadi suatu tindak pidana atau suatu perkara pidana yang pada akhirnya disidik sampai kepada tingkat penuntutan di pengadilan atau pemeriksaan di persidangan pengadilan, maka dia berhak untuk diberikan juru bahasa yang bisa menerjemahkan kepada si saksi tersebut. Ini dalam pasal 177 KUHP ayat 1. Terdakwa atau saksi tidak paham dalam bahasa Indonesia, nah ini juga berlaku terhadap terdakwa. Hakim ketua sidang menunjuk juru bahasa yang bersumpah dan berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang bisa dia terjemah, yang harus dia terjemahkan. Ini adalah hak saksi yang keenam. Yang ketujuh terakhir, hak saksi. Berhak atas seorang penerjemah jika saksi tersebut bisu atau tuli. Nah, apa yang diatur di dalam pasal 178 ayat 1 KUHP. Nah, pasal 178 ayat 1 KUHP itu menyatakan jika saksi bisu atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penerjemah seorang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu. Artinya tidak harus orang yang paham bahasa orang bisu dan tuli itu bahasa apa ya? Bahasa isyarat atau bahasa saya kurang paham bahasanya. Maka orang yang biasa bergaul dan akrab dengan saksi ini dapat diangkat menjadi seorang penerjemah di dalam sidang pengadilan. Yang ada pada pasal 178 ayat 2 KUHP. Nah, jika saksi ini bisu dan tuli tetapi dia bisa menulis, maka semua pertanyaan, semua teguran yang diberikan selama proses persidangan di pengadilan itu dibuat secara tertulis dan diberikan kepada saksi yang tuli dan bisu tersebut. Dan saksi tersebut akan membuat jawaban dan tentang teguran itu di dalam bentuk tertulis, jawaban tertulis. Semua pertanyaan itu dijawab tertulis oleh saksi. Dan setelah jawaban tertulis itu diserahkan kepada majelis hakim, maka jawaban itu wajib dibacakan. Itulah hak-hak saksi yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Mulai dari tingkat penyidikan, terus penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan secara singkat ini di dalam hak-hak saksi yang diatur di dalam KUHP ini bisa bermanfaat bagi sobat-sobat sekalian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.